Saya bilang kamu
kan bisa, kan ada batasnya kan? Dilarang kalau dipakai terus akan ada batas kan? Ada ya. Nah, disitulah nilai persadaran, nilai Islam yang bisa kita petik dalam materi logaritma, ya. Jadi kalian sebagai santri harusnya bisa memahami pelajaran logaritma dengan harapan bisa mengagumi dan memahami kebesaran Allah. Sama seperti itu, ya, nilai yang harus kita amalkan dalam belajar itu nilai dalam nilai tanggung jawab dan waktu, menghargai waktu seperti surat-surat asli, ya. Tahu kan asli dan mutlak ya, kan menghargai waktu, ya. Nah, kalau kita tidak menghargai waktu kita begini, kan? Itu. Nah, sekarang saya mulai dari pertanyaan ini, ya. Kan siapa tahu di antara kalian ini akan ada yang jadi atau kerja di badan pusat statistik dan BPS misalnya, kan? Nah, program masuk lembaga data dan salah satunya ya salah satu jalur menjadi PNS lah, kalau memang menjadi PNS, kan? Nah, BPS itu kan, ya kan, mengikut penduduk misalnya, atau beginilah, ya, misalnya saya tulis dulu, misalnya di suatu, aduh, tulisan saya, oh tulisan, bukan, ini tulisan saya, mana bagus nih, kemarin ada, ya Allah. Nah, misalnya sekolah kita, santri kita, bisa ini pertumbuhan santrinya setiap tahun misalnya. Katakanlah misalnya setiap tahun 5.000 atau setiap 5 tahun, ya. Misalnya setiap 5 tahun, setiap 5 tahun pertumbuhan santri kita bertambah 2 kali lipat misalnya. Bertambah 2 kali lipat. Ini misalnya nih. Nah, misalnya ini sekarang santri kita ada 200 misalnya. Ada 200 orang. Nah, kira-kira berapa tahun lagi dia akan menjadi 1.600? 5 tahun. 5 tahun? Ada yang bilang 5 tahun. 8 tahun. Kan setiap 5 tahun bertambah 2 kali lipat, kan? Katakanlah misalnya ini tahun 2020 misalnya, kan? Jadi tahun 2020 ada 200 orang. Tahun pertama lah, ya, tahun pertama 200 orang. Nah, periode pertama, periode pertama 200 orang. Periode kedua, berarti kan dia bertambah 2 kali lipat, 100. Nah, terus periode berikutnya kan berkali lipat 2 kali 2, kan? Kalau 2 kali lipat berarti dikali 2, kan? 15 tahun. Nah, selanjutnya 1.600. 1.600.
ya ini punya ini juga ya termasuk untuk memajukan atau menjalankan tugas untuk. Nah, ya. Jadi 15 tahun kemudian, ya kan? Dia akan menjadi 1.600 orang. Bisa dipahami ya? Nah, ini salah satu manfaat dari logaritma, kan? Tadi itu seperti data kalian bisa di BPS, misalnya, kan? BPS ya pada statistik. Kalau ini tadi kan kalian mencatat pertumbuhan nanti kan termasuk statistik, kan? Kalau BPS kan mencatat pertumbuhan data penduduk. Nah, ya pekan lalu atau pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan itu belum? Ya, belum ya. Ini kalian boleh tulis dulu rumus atau sifat logaritma. Baru ini ya baru konsep dasar logaritmanya. Ya. Kalau konsep dasar logaritmanya ini enggak. Kalau misalnya A pangkat B itu sama dengan D, maka konsep dasar logaritmanya adalah A log B sama dengan A log G, sorry. A log G sama dengan B. Ya, tinggal dibalik aja ya. Ditukar posisi antara B dan G. Kalau A ini tetap paling kiri kan. G dan B tukar posisi. Jadi B-nya ini pangkat ini menjadi jawaban. Kan? Supaya kalian lebih paham, saya kasih satu contoh ya. Misalnya ini, 2 tambah 3 itu berapa? Dua kali dua, empat. Empat kali dua, empat. Nah, kalau kita ubah menjadi logaritma berarti 2 kali 2 berarti 2 log 8. Begini. Ya, konsep logaritma begini. Jadi yang pangkat ini menjadi jawaban. Tidak banyak. Contoh. Nah, sifat-sifat ini ada juga ya. Kalian boleh dapat ini ya. Tiga yang perlu kalian pahami dan dipakai nanti dalam pengertian soal. Nanti akan ada tugasnya nanti berkelompok ya. Nanti berkelompok tapi masing-masing ya. Jadi nanti diskusinya sama kelompoknya ya. Sifat-sifat ini di buku saya rasa ada, tapi saya tuliskan saja. Ini bukunya ya. Nah, sifat-sifatnya ada di halaman 25 ya. Sifat nomor 456 ya. Yang halaman berapa tadi? 45. 25. Halaman 25 nomor 4 dan 4 sampai 6. Nah, sifat-sifat tiga sifat itu ya yang kita perlukan. Yaitu A log B tambah A log C B ya. Jadi kalau dia tambah selama bilangan pokoknya sama, ini kan namanya bilangan pokok ya. Ada di buku atau dari masukan sebelumnya. Itu sama dengan ininya pangkatnya, bukan pangkatnya, ini apa numerus ya? Numerusnya kita kalikan. Numerus atau apa lagi? Iya.
Kok sih Tot? Aldi juga kelompok ya. Nah, kelompoknya kalau udah bentuk, tulis langsung kumpulkan ke saya nama-namanya, ya. Nah, lihat nih, ini yang kemarin ngerjakannya cuma segini ya. Saya harap hari ini dengan kita menemukan, memahami konsepnya sendiri, kalian bisa lebih paham dan lebih tertarik belajar logaritma. Pak, pertanyaannya jawab mana? Jawab di sini nih, di kan udah dikasih. Ini jawab di bawahnya boleh, jawab di bawahnya sini. Kalkulator, Kalau ada kalkulator, kalau dia nyuruh kalkulator boleh pakai kalau memang ada, kalian ada. Nok ambil di kantin, Nok. Kalau soalnya nyuruh boleh pakai kalkulator, kalau kalian punya boleh pakai. Soal kegiatan 3 kan sama dengan contoh, ya. Tapi kalian jangan pakai cara gini ya, harus pakai rumus yang dikasih di sini ya. Harus rumus ini ya. Untuk nomor 3 tuh, soal cerita kan sama dengan soal contoh tadi. Udah dihapus tapi ya. Nah, ada yang nanya kesimpulan kegiatan 2. Itu udah dibantu pertanyaan di bawahnya. Udah dibantu pertanyaan di bawahnya dah. Ya. Nomor kan ada 3. Ada 3. Jika perkalian menjadi penjumlahan logaritma, maka sifatnya disebut. Kamu boleh cari di buku. Gitu ya. Itu Najib tadi udah ada di soalnya dah. Jadi itulah dia sifatnya. Sifat dari logaritma itu perkalian, pembagian, perpangkatan. Ingat ya, untuk nomor 3 itu gunakan rumus yang dikasih tahu di kotak itu ya. T-nya itu berarti yang tahun yang mau dicari kan. N0-nya udah dikasih tahu, N0-nya itu 200 kan. N-nya 1600. Berarti itu ya lagi-lagi gunakan logaritma. Ya. Baiklah, di sini untuk kelompoknya Raihan, Sandi, Afif dan Syekh akan mempresentasikan kegiatan 1, soal pada kegiatan 1. Nah, di sini perwakilannya adalah Syekh Ali Akbar. Silakan Syekh. Oh iya, boleh, silakan. Kuat sedikit suaranya. 3 log berapa itu? 9 itu kemana? Ya. Jawab semua. Bangun itu Ali, bangun. Semua bangun tuh. Nah, oke ya, jawabannya betul. Jadi untuk Ali, jadi dari apa yang kamu dan teman-temanmu jawab, jadi kira-kira apa hubungan antara eksponen dan logaritma? Hubungannya apa? Eksponen dan logaritma itu berhubungan dalam perhitungan sebab angka pokok menjadi pengkalian jika di logaritma. Iya betul. Nah, jadi kenapa logaritma? Jadi kebalikannya adalah bisa dibilang logaritma adalah kebalikannya eksponen gitu kan.
Nah, jadi kenapa disebut kebalikan? Karena kalau eksponen tidak dua, kalau di dua sama dengan adanya bilangan pokok dan min kali dan pangkat jadi hasil. Oke, sip. Oke, untuk Ali. Terima kasih. Nah, untuk kegiatan 2 akan dipresentasikan oleh kelompoknya Fahri, Ruri, Nova, dan Afnan, dan akan diwakili oleh Fahri. Nah, persilakan Fahri. Untuk pertanyaan-pertanyaannya nih ada 3. Diperintahkan gunakan kalkulator atau perhitungan manual untuk membuktikan sifat-sifat. Ini nomor 1 itu log dalam kurung 2 kali 5 log 2 ditambah log 5. Ini dipertanyakan benar atau salah. Di sini saya menjawabnya benar. Yang kedua itu log dalam kurung 8/2 atau 8/2 sama dengan 8 dikurang dengan log 2. Jawabannya benar juga. Ketiga itu log dalam kurung 2 sama dengan 3 log 2. Ini dihukumi benar juga. Ya. 3 log 2 itu artinya apa? 3 diapakan 3 dengan log 2-nya? 3 dikali log 2. Ya, dikali. Jadi kesimpulan ini, jika perkalian menjadi penjumlahan logaritma, maka sifatnya disebut sifat perkalian. Yang kedua, jika pembagian menjadi pengulangan logaritma, maka sifatnya disebut dengan sifat pembagian. Yang ketiga, jika perpangkatan menjadi perkalian logaritma, maka sifatnya disebut sifat perpangkatan. Nah, baik. Sekian. Oke, terima kasih untuk Ananda Fahri. Salam wabarakatuh. Baiklah, di sini kegiatan 3 akan diwakili oleh kelompoknya Nazril. Anggota Nazril siapa? Nur Ramadan, Husin, dan Hasan Nur Arahim. Dah, diwakili oleh Nazril Ataya. Saya akan menjawab soal, yakni jumlah diketahui jumlah santrinya yang awal ini ada 200, jumlah santri yang terakhir ini 1.600, rasio pertumbuhannya ini ada 2. Yang ditanya ini tahunnya. Jadi jawaban ini pakai rumus n sama dengan n0 dikali 2 pangkat t pangkat t per 5. Jadi 1.600 ini sama dengan 200 dikali 2 pangkat t per 5. 2 pangkat t per 5 itu sama dengan 1.600 dibagi 200. Jadi sama dengan 8. T pangkat t per 5 ini sama dengan untuk logaritmanya ini sama dengan 2 log 8. T pangkat t per 5 ini sama dengan 3. T sama dengan 3 dikali 5. Jadi hasilnya ini 15. Jadi butuh waktu 15 tahun untuk mencapai 1.600 siswa. Santri. Oke, terima kasih untuk Ananda Azril. Silakan. Bagian terutama bagian ini sudah bisa paham dan bisa mengaitkan antara logaritma dengan problem based learning, ya, pembelajaran berbasis masalah. Masalah yang dibahaskan adalah kalau misalnya kita pengen menghitung jumlah pertumbuhan santri dalam suatu pesantren. Nah, kan walaupun kalian masih sulit menuliskan rumusnya, tapi saya lihat sudah bisa nama kompromi ini tadi, ya, kompromi. Nah, jadi semoga sama paham lah nanti ya. Nah, semoga juga ilmu yang kita
Nggak usah nampak yang 30.